Kita baca Yohanes 10 ayat yang ke-10, saudara. Kita akan baca sama-sama. Ya, Yohanes 10 ayat 10. Ya, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, sesuatu yang luar biasa. Kita belajar kemarin, Yesus inkarnasi menjadi manusia supaya kita bisa mengenalnya. Amin. Sekarang kita bisa mengenal rencana Allah, mengenal hati Bapa dalam hidup kita. Hari ini jangan kita salah paham lagi tentang kenapa Allah kok harus menjadi manusia, kenapa Allah harus berinkarnasi menjadi manusia. Ya, saudara, mari kita bahas kata berkelimpahan. Seringkali kalau kita dengar kata berkelimpahan, pikiran kita kemana? Nah, kalau kita berbicara dia datang membawa hidup dan hidup penuh kelimpahan. Kalau kita kenal kata kelimpahan, pertama kali yang ada di pikiran kita, kira-kira apa itu kelimpahan? Kata berkelimpahan itu ialah menurut firman Allah, terang firman Allah. Kita bedakan antara firman Allah dan pandangan dunia yang berbeda. Ya, oke, next. Sekarang kita lihat apa perbedaan pandangan dunia dan pandangan firman Allah. Dunia mengajarkan, pandangan dunia itu mengajarkan bahwa kita akan berkelimpahan kalau kita punya segala-galanya, punya kedudukan tinggi, terkenal, berkuasa, banyak uangnya. Biasanya kalau terkenal banyak, penuh kuasa, pasti banyak uangnya, saudara. Kalau kekuasaan tanpa uang itu nggak jalan, betul ya? Nah, kuasa itu berkuasa pasti banyak uangnya. Dan berikutnya rentetannya pasti disanjung dan menjadi idola banyak orang. Itu berkelimpahan menurut pandangan dunia. Seringkali kita memahami persepsi di sini yang Allah katakan itu jadi salah. Ya, wah, saya senang hari ini Tuhan datang untuk memberikan kita hidup berkelimpahan. Wah, ya, materi. Ya, memang Tuhan memberikan kita berkat di dalam materi, tapi bukan itu tujuannya. Amin. Di dalam pandangan Allah, hidup berkelimpahan adalah kesadaran. Ya, kesadaran kita bahwa manusia tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa tanpa anugerah Allah, saudara. Tidak akan anak-anak bisa tumbuh besar dan menjadi sesuatu yang hebat. Tidak mungkin tanpa kehadiran orang tua. Oleh sebab itu, di Natal ini saya mengingatkan, kita kembali untuk menghormati orang tua kita masing-masing. Amin. Karena orang tua itulah yang mempersiapkan kita. Hari ini kita menjadi sosok yang luar biasa. Orang tua yang mempersiapkan dia berjuang dengan segenap hidupnya. Jadi saya bisa memahami Allah itu seperti itu. Dia memberikan kelimpahan anugerahnya. Sehingga hari ini kita diberkati seperti hari ini. Amin. Jadi tanpa anugerah Allah, walaupun kita punya segalanya, tetapi secara rohani kita menjadi seperti anak yang hilang. Tanpa anugerah Allah, kita tidak memiliki apapun yang kita banggakan, yang dapat membuat kita layak masuk dalam kerajaan surga, saudara. Nggak ada, saudara. Mari kita baca di dalam Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Itu yang hari ini kita peringati. Yesus datang untuk memberikan anugerahnya supaya kita betul-betul hidup berkelimpahan. Ketika anugerah Allah berkelimpahan, berkat-berkat Allah juga mengikuti secara jasmani. Amin. Karena Allah tahu apa yang kita perlukan. Kerajaan Allah dan kerajaan dunia itu memang berbeda. Dunia menekankan kekuatan, kekuasaan, dan pembenaran diri yang melahirkan kesombongan. Dan itu yang diingini oleh manusia. Saya nggak tahu nih orang bilang ini,
Dasarnya apa? Dia bilang kalau enak kalau punya kekayaan, kekuasaan, kekayaan itu enak. Kenapa? Kita bisa sakar dewi. Betul nggak saudara? Kesadaran itulah anugerah Allah yang luar biasa. Kita butuh juru selamat dalam hidup kita. Kita tidak pernah bisa mengerjakan kebaikan dari dalam diri sendiri. Inilah hidup berkelimpahan. Kesadaran itu datang bukan dari diri kita. Diri kita itu sendiri dia akan pernah mencari manusia. Tetapi Allah memberikan pemahaman sehingga kita mencari Allah. Dan kita menemukan. Jadi Yesus datang berinkarnasi menjadi manusia. Supaya saudara dan saya memiliki hidup yang berkelimpahan. Rendah hati, kesadaran penuh bahwa kita perlu Allah. Tanpa anugerah Allah, kita bukan siapa-siapa. Kita tidak pernah punya apa-apa. Karena apapun yang kita punya, pasti kita tinggalkan. Kita baca Yohanes 14 ayat yang ke-6. 2, 3, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas ya ayat ini ya, tidak perlu ditafsir ya. Jelas. Lalu ada orang yang bertanya, lupa kalau orang yang di luar Yesus, ya sudah kamu sudah ngerti sendiri, saya nggak perlu menafsirkan, gitu ya. Masalahnya, bisakah kebaikan kita itu benar di hadapan Allah? Bisakah kebaikan kita itu membuat kita masuk ke surga? Saya pikir tidak akan bisa. Kenapa? Bukan hanya dari firman Allah, tetapi logika saya juga mengatakan. Saudara, kalau kita disuruh hidup dalam 1 tahun, coba saudara catat aja, jangan 1 tahun, 1 bulan aja, atau 1 minggu. Hari ini hari pertama kejahatan dan kebaikan. Saudara buat neraca, kira-kira banyak yang mana? Catat dengan jujur. Nanti saudara akan melihat hasilnya. Pasti banyak yang nggak baik. Jadi benar, kita perlu juru selamat yang luar biasa itu untuk menyelamatkan hidup kita. Amin. Dan kita dibenarkan, Rasul Paulus mengatakan kita dibenarkan bukan karena melakukan dari kebenaran diri sendiri yang melakukan hukum Taurat, tetapi kita dibenarkan karena iman di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus mati buat dosa-dosa kita. Saudara, itulah yang kita menyadari bahwa kita butuh seorang juru selamat. Dan tahun Yobel digenapi pada kedatangan Allah yang berinkarnasi di dalam Yesus untuk membebaskan saudara dan saya dari perbudakan dosa. Dari kesadaran kita supaya kita memiliki kesadaran yang melimpah-limpah. Tahun Yobel, satu tahun pemulihan, tahun kesembuhan, tahun penuh rahmat, sehingga kita hidup dalam kemurahan Allah. Hari ini saya bersyukur sama Tuhan, karena Dia Allah, Bapa yang luar biasa, yang menerima saya, dan Dia memulihkan. Hari inilah tahun pemulihan. Kelahiran Tuhan Yesus adalah kelimpahan hidup kita di dalam anugerah, yang memulihkan kita sehingga kita kembali dipanggil menjadi anak-anak Allah.
angkatlah kedua tangan saudara, pulanglah dengan damai Allah, pulanglah dalam damai Allah dan sejahtera. Haleluya. Dan berkat-berkat yang melimpah-limpah akan tetap menopang kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Terima kasih Bapa. Semua ini kami terima dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh katakan